Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita diberi kesempatan oleh Allah taala untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adab Sibyan, hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak, dimana pada pembahasan terakhir kita sudah membahas pada subpasal yang kelima ya, atau kalau di tempat kalian itu pada yang keempat, yaitu surat yang pertama dipelajari oleh anak. Di situ disebutkan ya, pada poin A Al-Fatihah, kemudian pada poin B Al-Mufassal. Kemudian kita akan menginjak pada pembahasan selanjutnya, yaitu ar-rukhsah li sibyan fi qiraatil Qur'an munakasan, yaitu keringanan membaca Al-Quran dari belakang untuk anak-anak. Artinya dari belakang itu bukan diawali dari surat Al-Baqarah, tetapi diawali dari juz amal, juz 29, kemudian juz 28 dan 27. Biasanya kalau yang dipraktekkan di kebanyakan yang ada itu 5 juz terakhir biasanya, kemudian baru dari depan ya. Namun ada hal yang sebelum kita melanjutkan pada poin kelima, yaitu rukhsah di dalam keringanan baca Al-Quran dari belakang ini. Ada yang ditambahkan kaitannya dengan hadiah. Al-hadiyatu ala ta'limil Qur'ani qad warada al-hadisu an Rasulillah alaihi salatu wassalam bidammiha fa kaifa bil ujrah ala dhalik. Yaitu hadiah untuk mengajarkan Al-Quran itu telah warid hadis dari Rasulullah SAW tentang celaannya. Maka bagaimana kalau kemudian seorang mengajarkan Al-Quran dengan digaji? Artinya hadiah saja itu tercela. Itu menurut mu'alif kitab ini, penulis kitab ini. Lalu bagaimana dengan gaji? Tentunya gaji itu lebih, karena kalau ujroh itu sifatnya kalau hadiah sifatnya penghormatan, kalau ujroh itu kaitannya dengan hak dia untuk mendapatkan balasan, mendapatkan gaji. Ini didasarkan kepada hadis ya yang dikeluarkan Ibnu Majah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, alam tu rajulan al-Qur'ana fa ahda ilayya qausan fadzakartu dzalika li Rasulillah alaihi salatu wasallam faqala in akhadtaha akhadta qausan min narin ya faradattuha. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, aku mengajari seorang laki-laki Al-Quran, kemudian dia menghadiahkan kepadaku satu busur ya, busur anak panah. Kemudian aku sebutkan yang demikian kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, jika kamu ingin mengambilnya, maka engkau telah mengambil
satu busur dari neraka, dari api. Dan aku mengulangi pertanyaan ini, jawabannya sama. Ya. Ya. Perkara ini dijelaskan oleh para ulama. Ini bukan bab tentang hadiah, bukan bab tentang ujroh ya. Namun dijelaskan bahwa Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang sahabat yang beliau telah menadarkan untuk mengajar dengan tanpa memungut apapun. Jadi seperti nadar, beliau menadarkan mengajar tidak akan memungut, tidak akan menerima baik itu hadiah maupun ujroh ya. Sementara dari berbagai dalil yang banyak itu, seperti kisah tentang seorang laki-laki yang dia tidak punya mahar untuk menikahi seorang wanita. Kemudian Nabi SAW menanyai apakah dia punya hafalan dari Al-Quran ya. Dan itu bukan berarti maharnya Al-Quran, bukan ya. Tetapi ini bab dari bab untuk mengganti maharnya. Artinya secara asal mahar itu harta. Yang namanya mahar itu harta. Karena dia nggak punya harta, maka lelaki ini diterangkan oleh Syekh Utsaimin, dia punya hutang. Dan hutangnya itu dia bayar dengan mengajarkan Al-Quran. Artinya wanita itu membayar hutang, membayar bacaan Al-Quran itu dengan piutang yang dia berikan kepada lelaki yang belum membayar maharnya. Jadi bukan berarti maharnya bacaan Al-Quran, bukan. Tapi dijelaskan oleh Syekh Utsaimin adalah dia membayar dengan ijarah, dengan jasa. Dengan jasa. Karena secara asal yang namanya mahar itu harta. Makanya adanya pemahaman sebagian manusia menganggap mahar dengan bacaan Al-Quran itu tidaklah tepat ya. Karena sebelum lelaki ini diberikan keringanan oleh Nabi untuk membayar dengan membayar hutang maharnya itu dengan bacaan Al-Quran, Nabi memerintahkan untuk mencari walaupun hanya sebuah cincin besi saja. Bahkan lelaki ini kemudian ingin membelah sarungnya ya, ingin membelah menjadi dua kain yang menutupi badannya. Itu artinya lelaki ini paham bahwa mahar itu harta. Mahar itu harta. Dan ini pula yang dipahami Rasulullah SAW. Adapun kemudian dia suruh untuk membacakan, mengajarkan Al-Quran, itu bukan bab bahwa mahar dengan bacaan Al-Quran. Tapi karena lelaki ini punya hutang mahar ya, hutang senilai tertentu, hutang mahar. Dan wanita ini ibaratnya ditentukan oleh Nabi ya, diputuskan oleh penguasa untuk dibayar hutangnya itu dengan pengajaran Al-Quran. Artinya di sini ijarah, karena Nabi sebagai walinya, karena Rasulullah SAW sebagai wali. Pemerintah itu bisa menggantikan wali ya, dia bisa menjadi wali. Makanya ranah seperti ini adalah ranah penguasa gitu. Di mana wanita ini tidak dicari siapa walinya oleh Nabi, tapi Nabi sendiri yang langsung jadi wali gitu. Makanya pernikahan yang mana pemerintah menentukan walinya adalah pemerintah itu sendiri, yaitu wali hakim, walaupun dia punya wali ya, itu pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Bahkan terkadang pemerintah itu menentukan ini tidak boleh jadi wali. Saya tidak tahu ya, kalau ada anak yang misalnya hasil berzina gitu, kemudian dinikahkan sama bapak biologisnya itu yang diterapkan di Indonesia saya kurang tahu ya.
Tapi itu ranah yang perlu untuk dibicarakan dengan pemerintah kalau menikahkan anaknya. Kalau anak itu perempuan ya. Kalau pemerintah kemudian Kemenak atau KUA mengatakan ini walinya pemerintah, itu hak mereka. Tapi kalau kemudian mereka mengatakan walinya itu adalah bapaknya yang sekarang, itu hak pemerintah. Itu ijtihad dari penguasa. Termasuk pula adalah pembahasan seputar masalah masalah orang yang nikah siri gitu. Orang nikah siri lahir anak perempuan. Nah ini kalau perlu untuk keluarga itu sebelum menikahkan misalnya konsultasi dengan pihak Kemenak, dalam hal ini KUA, apakah mereka membolehkan untuk dinikahkan oleh bapak sirinya, atau pemerintah kemudian merampas perwaliannya pemerintah, wali hakim. Ini semua wilayah-wilayah penguasa ya. Penguasa itu punya ranah ya. Ya, makanya pembahasan seputar masalah itu, jadi tatkala wanita ini dinikah oleh seorang sahabat yang sangat miskin, itu walinya adalah Nabi Rasulullah SAW sebagai wali hakim ya. Dan Nabi yang menentukan apa kamu punya hafalan Al-Quran ya. Ini adalah Nabi SAW. Nah, maka dari situ menunjukkan bahwa mengajarkan Al-Quran dengan gaji itu diperbolehkan. Para ulama menggunakan hadis tersebut. Juga tentang ruqyah dengan digaji. Itu juga menunjukkan bolehnya seorang mengajarkan Al-Quran dengan digaji ya. Adapun hadiah ini ada rincian ya. Kalau dalam konteks hadis dari Ubay bin Ka'ab tidak ada iskal ya. Mau gaji, mau hadiah tidak boleh, karena beliau telah menadarkan. Nadar tidak mau mengambil dari murid sedikit pun. Kalau gaji itu dimaklumi. Gaji itu bisa, yang menggaji adalah sebuah lembaga atau pemerintah, atau bahkan orang tua. Misalnya orang tua menyerahkan anaknya diajari Quran, kemudian orang tuanya menggaji, membayar, itu tidak ada masalah ya. Yang menjadi masalah adalah hadiah. Hadiah itu kalau seorang dia belajar, itu perlu dilihat konteks dari dia mengajar. Kalau konteksnya dia mengajar itu berkaitan dengan kelulusan, lulus dan tidaknya ya, berkaitan dengan keberhakan murid dan ketidakberhakan murid ya, itu masuk dalam ranah reswah ataupun sogok, maka tidak boleh. Makanya seperti di sekolah-sekolah ada hadiah dari orang tua, itu tidak diperbolehkan ya. Namun kalau setelah kelulusan tidak ada masalah. Setelah lulus kemudian mengumpulkan uang murid-murid untuk memberikan hadiah kepada guru, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sebelum lulus tidak boleh, karena keterkaitannya dengan riswah ya. Bagaimana dengan dengan misalnya makanan ya. Kadang makanan itu susah ya, makanan itu susah. Nah, maka kalau ada makanan diberikan seorang guru, kalau mampu ditolak. Tapi kalau tidak mampu untuk ditolak, maka diserahkan kepada yang mempekerjakan. Apakah itu yayasan atau lembaga, dan lembaga bisa mengambil kebijakan ya, bisa mengambil kebijakan. Kalau misalnya nilainya itu tidak mempengaruhi kaitannya dengan riswah ya, pihak yayasan itu yang berkuasa, dan dia membagikan ke guru dengan nilai yang tidak seberapa, misalnya kayak makanan, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian ingin lebih selamat ya, dia berikan kepada yang lain, mungkin kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan yang lain sebagainya. Itu akan lebih selamat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saya tambahkan ya, ditambahkan supaya seorang dia tidak bingung dengan apa yang disabdakan Nabi, in akhotaha akhota kausan minarin.
Kemudian kita menginjak pada rukhsah ya, pada yang ke 5 ya, rukhsah nisibyan fi qiraatil Quran munakasan. Ya, jadi terbalik dari juz belakang. An-Syaqiq qala qila li Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu inna fulanan yaqra'ul Quran ya mangkusan atau yukri'u, bisa dibaca yukri'u, bisa yaqra'u, tapi kalau dari konteks khotnya itu yaqra'u. Faqala Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dzalika mangkusul qalbi. Ya, dari Syakik dia berkata, dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya fulan dia membaca Al-Quran itu terbalik, maksudnya dari juz belakang. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, yang demikian itu membalikkan hati atau keterbalikan hati. Ya. Ya, artinya ini dalam kondisi normal ya. Dalam kondisi normal ya. Orang misalnya sudah punya hafalan, ya seharusnya dia membaca dari awal. Dia pernah belajar selesai. Itu yang lebih bagus adalah demikian. Ya, karena apa? Memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Bada'ahu bima bada'allahu bihi. Dia memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Allah mulai dengannya Al-Quran itu dengan Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan seterusnya sampai An-Nas. Namun pembahasan kita ini kaitannya dengan apa? Belajar gitu. Ya, karena bacaan kalau dari awal itu panjang-panjang, menghafalnya juga lebih butuh kekuatan hafalan. Tapi kalau dari belakang itu bacaannya pendek-pendek, dan kita tahu menghafal itu ada urutan gitu. Dari sisi turunnya surat juga kebanyakan turun itu di juz-juz belakang. Artinya dulu para sahabat secara urutan kan itu menghafal dari juz-juz yang pendek itu, seperti juz yang bacaannya pendek 30, 29 dan apa yang lainnya. Terutama adalah surat-surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah itu rata-rata panjang karena berbicara tentang aturan hukum. Ya. Dan demikianlah. Sehingga kalau perkataan Abdullah itu sampai mengatakan dalika mangkusul qalbi, itu dibawa kepada makna apa? Pada makna kalau sudah menjadi Al-Quran 30 juz dan seseorang dia sudah punya hafalan, pernah belajar, dia murojaah membaca itu dari awal sampai akhir, bukan dari belakang. Adapun kepentingan berbicara, apapun kepentingan seorang dia belajar, itu sebagaimana dimaklumi. Makanya di sini ya Ubaid Al-Qasim bin Salam tatkala beliau menjelaskan perkataan Abdullah bin Mas'ud itu yaqra'ul Qur'ana mangkusan, ya, beliau mengatakan walakin wajhuhu indi, namun sisi yang ada pada diriku ya itu an yabda'a min akhiril Qur'an minal mu'awwidhatain. Ya. Jadi seorang dia mulai dari akhir Al-Quran itu dari Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Ini beliau membahas seperti itu. Ya. Namun kemudian beliau mengatakan summa yartafi'u ilal baqarah. Karena bima yata'allama as-sibyanu ma yata'allamu as-sibyanu fil kutab. Kemudian naik kepada Al-Baqarah seperti apa yang anak-anak belajar di sekolah SD. Ya. Namun beliau menyebutkan tentang perkara ini ya li'anna sunnah khilafu hada, karena sunnah itu menyelisih itu. Ya.
Karena kita tahu bahwa memang peletakan Al-Quran itu sendiri dari awal sampai akhir itu bukan menurut urutan surat gitu loh. Bukan menurut urutan surat yang turun gitu loh. Ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ya itu bersabda dauha fil maudhi'i alladzi yudkaru fihi kada wa kada. Letakkanlah surat itu pada tempat yang memang telah disebutkan di dalamnya demikian dan demikian. Artinya apa? Dari peletakannya sendiri pun butuh wahyu gitu loh. Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini diletakkan tidak menurut urutan daripada surat. Sehingga kalau dari urutan surat yang ada di mushaf saat ini dengan urutan seperti itu tidak menunjukkan urutannya di dalam turunnya gitu. Otomatis secara pelajaran juga tidak seperti urutan di dalam surat di dalam mushaf itu tidak seperti itu. Artinya kadang para sahabat itu kalau dinilai dari secara urutan belajar ayat atau belajar surat yang mungkin turun setelahnya secara urutan di dalam mushaf. Artinya kadang di belakang, kadang di depan, sehingga dalam perkara ini adalah luas. Artinya kalau kemudian di dalam belajar itu dari juz belakang 30, 29, 28 inilah yang ditempuh sebagaimana telah berlalu penjelasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada subpasal yang keempat, di mana yang dipelajari Al-Fatihah, kemudian Tiwalul Mufassal, kemudian Wasatul Mufassal dan Qisarul Mufassal. Nah, kemudian berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, qala Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala lama su'ila an hadhil masalah. Beliau mengatakan la ba'sa bihi alaysa yu'allamu sabi ala hadha, wa qala fi riwayatin muhanan a'jabu, wa qala fi riwayati muhanan a'jabu ilayya an yaqra'a minal baqarah ila aswal. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang baca Al-Quran dari belakang. Dia mengatakan tidak ada masalah. Bukankah biasa anak diajar dengan cara seperti ini? Ya, dengan cara ini. Namun dalam riwayat Muhanan beliau berkata, perkara yang menakjubkan diriku, ada seorang membaca belajar itu dari Al-Baqarah sampai selesai, sampai Anas. Artinya justru beliau menganggap itu aneh gitu loh, karena bukan menjadi kebiasaan, ya, atau takjub beliau. Tapi kita tahu bahwa memang yang sudah biasa ditempuh itu adalah seperti yang telah dijelaskan, artinya dari belakang. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ukuran ayat yang dipelajari anak. Miqdaru ma yu'alamus sobi minal ayat. Mu'alif di sini menjelaskan karena hadyus salafi soleh fi hifdzil Quran hifdzal qalil minal ayat summa ta'alluma ma fiha minal ahkam wal amal biha. Falam yakunu yatajawwazunal asra. Keberadaan dari petunjuk salafus soleh di dalam menghafal Al-Quran itu menghafal yang sedikit dari ayat, kemudian mempelajari apa yang ada di dalamnya dari hukum-hukum dan mengamalkannya. Para salaf mereka tidak melampaui 10 ayat, ya, atau abil khamsah hatta yata'alamuha,
atau tidak melampaui 5 ayat sampai mereka, sehingga mereka ini mempelajarinya, menghafal, mempelajari, kemudian mengamalkan. Jadi 10 atau 5. Sampai kemudian mereka wayak malu bima fihi, mereka mengamalkan dengan apa yang ada di dalamnya. Bi khilafi ma alaihi katsirun minal muallimi al-Qur'ani al-yauma. Ini beda dengan apa yang kebanyakan saya ini pengajar Al-Qur'an mengajarkannya. Alladzi asbaha hammahum al-hifdzu fi aqalli waqtin. Yang mana keinginan mereka adalah menghafal pada waktu yang sebentar. Artinya targetnya menghafal banyak gitu. Dan itu yang ditempuh. Ya. Hari ini ya. Karena kalau kita lihat seorang dia belajar dengan satu kali ya, menghafal, kemudian mempelajari ilmunya sampai kemudian bisa cara mengamalkannya, itu adalah kelebihan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Mereka belajar itu sekali duduk itu bisa paham tiga-tiganya. Dari hafalannya dia tahu tentang tajwidnya, tentang makhrajnya, karena mereka adalah lesannya lesan Arab. Kemudian dari tafsirnya, dari pemahamannya hukum-hukum mereka paham, karena mereka alim tentang bahasa Arab. Penunjukan-penunjukan hukum mereka tahu, dan mereka saat itu langsung mengamalkannya. Sementara kalau bagi kita ini jadi cabang yang berbeda gitu loh. Menghafal ada cabang ilmu sendiri. Ya, memahami kandungannya butuh cabang ilmu sendiri, tafsir gitu. Cara mengamalkannya butuh lagi pembahasan. Ya. Cara menghafalnya sendiri pun ada ilmu-ilmu yang berbeda. Apakah itu tasmi', sekedar kemudian dia memperdengarkan bacaan, ya, yang kadang adanya lahan khafi itu dimaafkan, atau tartilan kamilan gitu, dia membaca tartil yang sempurna. Itu butuh waktu sendiri gitu di masa kita, karena kita lebih-lebih kita orang ajam, orang selain Arab. Kemudian nanti butuh itqon, ada pembahasan masalah mungkin gitu, itu khusus bacaan. Belum lagi nanti bacaan itu ada sanad gitu, nyari sanad gitu. Ini belum masuki tafsir. Kalau tafsir nanti butuh usul tafsir. Tafsir butuh cara mengamalkannya, berarti butuh fikih. Oh, ini fikihnya demikian dia tahu. Nah, ini kalau diamalkan sekali duduk gitu, ya kita tidak ada yang mampu, kecuali orang yang memang sudah punya bekal yang cukup mumpuni gitu. Oleh karena itu, apa yang terjadi saat ini ya, itu menunjukkan bahwa memang ilmu kita itu jauh dari ilmu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Mereka sekali menghafal langsung tajwid dan yang lain sebagainya, tidak ada masalah, yaitu tilawah secara hurufnya, nanti tilawah secara maknanya, hukum-hukumnya, ya. Kemudian tilawah secara amal, bagaimana cara mengamalkannya, dia tahu tentang fikihnya. Itu sekali duduk. Tapi jangan usah ditanya lah gurunya siapa gitu. Gurunya adalah Rasulullah SAW. Ya, beda kalau kita ya, kadang untuk mencapai tafsir saja gurunya paling pertama kali menghafal, nanti kalau udah tafsir sampai ketemu dengan ahli tafsir gitu, itu butuh waktu. Bahkan satu cabang ini, ilmu ini aja gitu, baca Al-Quran itu dipelajari seumur hidup, itu bisa waktu itu nggak cukup. Nah, andai kan mau dipelajari dengan sungguh-sungguh, ya, makanya adanya menghafal dengan banyak itu tidak ada masalah. Apalagi kalau masih kecil, di mana memang akalnya belum sempurna, di mana ditekankan hafalan. Nanti kalau udah hafalan umur 15-16 itu ya tinggal dia mendalami, tidak akan mengganggu hafalannya. Dia mempelajari ini fikih, mempelajari hadis, tidak akan mengganggu hafalannya. Nah, makanya fatajidu katsiran minal hufati li kitabillahi azza wajal qad hafidha hurufahu wa dayya'a katsiran min hududihi.
Ya karena metodenya seperti ini ya, tidak seperti zaman sahabat ya. Maka kalian akan dapati kebanyakan dari para penghafal kitabnya Allah itu benar-benar dia menghafal huruf-hurufnya, namun menyia-nyiakan kebanyakan dari batasan di dalamnya. Hafal Quran misalnya, itu belum tentu dia paham tentang makna-maknanya. Ya, kadang ya hafal Quran ya. Itu dulu saya ingat waktu pelajaran Mawaris ya, Faraid itu dari murid-murid yang hafal Quran ya, dia hafal surat An-Nisa itu kan banyak membahas di situ tentang masalah hukum-hukum tentang Mawaris. Tapi dia nggak paham gitu. Dia tanya gitu. Tanya ini bagaimana gitu. Ya. Urutan-urutannya itu bagaimana? Nah, itu butuh belajar gitu. Belum nanti hukum tentang mahram ya. Ya. Ini banyak sekali dipelajari di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Namun menghafal itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi ya, itu memang belum tentu orang menghafal itu dia faqih. Makanya Nabi menyebutkan tentang apa nadarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafidhahu thumma balaghahu ruba hamilin fikaf ya, ila man huwa afqah warubah hamilin fikih laisa bifaqih gitu. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda tentang ilmu ya, yaitu tentang hadis. Mudah-mudahan Allah membuat wajahnya ceria seseorang yang dia mendengar dariku satu hadis, kemudian dia menghafalnya. Setelah dia menghafal, dia sampaikan kepada yang lainnya. Balaghahu ila ghairihi. Dia sampaikan kepada yang lainnya. Itu ada beberapa lafaz ya tentang hadis itu. Kemudian beliau menyebutkan bisa jadi orang yang memegang hadis tadi, membawa fikih tadi, itu dia menyampaikan kepada orang yang lebih faqih. Dan bisa jadi orang yang membawa hadis tadi itu dia bukan orang faqih. Dan itu terjadi. Banyak orang dahulu membawa hadis, derajat hadisnya juga dipakai rawinya oleh para ulama. Tetapi tatkala hadis ini sampai, justru yang mendengar itu lebih alim gitu. Contoh sederhananya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dia mendengar hadis bisa lebih alim daripada rawi hadisnya. Ya, rawi hadisnya. Maka dalam Al-Quran juga demikian. Ya, ada orang hafal Al-Quran, huruf-hurufnya, namun kandungan hukum di dalamnya dia nggak tahu. Ya, kandungan hukum itu nggak tahu. Makanya jangan merasa tatkala anak itu sudah hafal Quran itu kemudian cukup gitu. Ya. Dan itu mesti dididikkan oleh apa? Makanya di kalangan para ulama itu ya, itu adalah hal biasa kemudian orang belajar hafal Quran. Karena yang dimaksud setelah hafal Quran dia mempelajari setelahnya gitu. Dan setelahnya sebagai bekal dia mempelajari agama ini. Jangan kemudian terhenti sampai di situ. Bagus. Orang hafal Quran itu pantas untuk dipuji, diberi kedudukan itu pantas itu. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Ya, berhenti di situ. Makanya di Saudi itu banyak pekerja-pekerja hafal Al-Quran. Ya, pekerja-pekerja bukan kerja tinggi itu punya banyak Al-Quran karena dari kecil memang belajarnya itu. Kalau di tempat kita orang punya kedudukan tinggi aja jarang kita dapati hafal Quran. Kalau toh ada ya 1-2 saja. Dan memang jalur untuk nanti hafal Quran itu kemudian pelajari ilmu agama Allah itu ya butuh untuk ditekankan ya. Makanya jangan heran ya misalnya ada orang hafal Quran tapi tampil tabarruj ya,
tampil tabarut dengan, walaupun dia mungkin lulusan Saudi gitu, jangan heran ya, tampil pakai make up ya, nampak cantik, dilihat oleh seluruh masyarakat gitu ya, jangan heran ya, karena dia belum mempelajari apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran ya, dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Kemudian qala, ini pada bagian yang ke-6 ini ya, ukuran lain dipelajari anak. Qala Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, ta'alamul Qur'ana khamsa ayatin fa innahu ahfadu lakum. Fa inna Jibril alaihi salam kana yang zilubihi khamsa ayatin. Berkata Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, pelajarilah Al-Quran itu 5 ayat demi 5 ayat, karena itu lebih menjadikan kalian hafal. Karena Jibril alaihi salam dia biasa turun pada Nabi alaihi salatu wasallam dengan membawa 5 ayat. Ini ada di dalam kitab Musonaf Ibnu Abi Syaibah dan Su'abul Iman Lil Baihaqi serta kitab Hilyatul Aulia. Dan lafadz ini pada lafadz kitab Hilyatul Aulia. Jadi 5 ayat. Kemudian kalau di resum kalian ini nukilan dari Abdullah bin Abbas ya. An Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana ar-rajul minna idza takallama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniya nahan hatta ya'rifa ma'aniya hunna wal amala bihinna. Kebiasaan lelaki di tengah kami apabila mempelajari itu adalah ketika mempelajari 10 ayat itu tidak melampaui 10 ayat sampai paham makna-maknanya dan beramal dengannya. Ini keadaan yang paling ideal ya. Keadaan paling ideal itu 10 ayat kemudian tahu maknanya dan diamalkan. Tapi ini untuk masa kita itu sangat susah untuk diamalkan. Dulu saya pernah mendapatkan cerita dari sebagian guru kami ya. Jadi mereka kumpul belajar tentang tafsir. Tapi saya nggak tahu ya surahnya belajar tafsir itu kan seperti apa. Tentu di situ mesti ada mufasir kan. Yang jelas belajar. Dibahas 10 ayat. Ya. Waktu hafal, semua hafal. Waktu ditanya tentang makna-maknanya, tentang hukum-hukumnya, ada yang tahu, ada yang tidak. Waktu ditanya apakah sudah mengamalkan, hampir semua mengatakan belum mengamalkan. Akhirnya berulang seperti itu. Akhirnya majelisnya bubar. Ya. Akhirnya udah tidak mampu mempelajari dengan metode seperti itu. Itu adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, di mana barokah wahyu itu benar-benar nampak. Wahyu turun, barokahnya nampak. Bersamaan dengan ketulusan yang belajar diberi kefahaman. Adapun kita itu keikhlasannya sangat lemah. Karena belajar ilmu itu sangat berkait untuk barokahnya itu dengan keikhlasan gitu. Dengan keikhlasan. Makanya sebagian dari nasihat para ulama itu sering menjelaskan dengan ayat fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Jadi ada keterkaitan antara ilmu, barokahnya ilmu itu dengan ketakwaan. Ini bukan berarti seorang mengamalkan kemudian dapat ilmu langsung dari Allah, bukan gitu. Tapi dia belajar
Di waktu belajar dengan seorang guru, dia berusaha mengamalkannya gitu. Di saat dia mengamalkan, kadang ada pemahaman yang bertepatan dengan pelajaran yang disampaikan guru, atau kadang guru tidak menyampaikan, kemudian dia punya pemahaman tertentu, dia tanyakan kepada gurunya, kemudian gurunya menyebutkan bahwa itu sesuai gitu loh. Biasanya kalau ada murid yang seperti itu guru akan teliti ya, oh ini orang, ini murid ini punya kemampuan gitu ya, punya kemampuan. Karena makanya metode belajar seperti ini yang dulu ditempuh para sahabat ya. Karena para sahabat itu tatkala mereka turun ayat, mendengar hadis, kadang memahami sesuatu terhadap ayat itu ataupun hadis itu, memahami, oh demikian. Namun mereka tidak memahami sendiri gitu loh. Karena mereka punya guru Rasulullah, tanyakan kepada Rasulullah, apakah benar pemahamannya. Baru kemudian ditakrir oleh Nabi, disepakati pemahamannya. Nah, ini fattakullah wa yu'allimukumullah ya, seperti ini. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengajari kalian. Jadi bukan berarti kalau orang bertakwa ngamalkan sendiri, kemudian tahu-tahu dalam hatinya muncul sendiri, ya itu nanti jadi sufi nanti. Akhirnya menjadi menjadi apa istilahnya, batasan, menjadi ukuran. Oh kalau saya memahami seperti ini benar gitu. Tidak bisa seperti itu. Diajarkan dengan orang yang ahli. Pentingnya seorang itu punya guru. Pernah datang penanya di grup itu. Dia cerita belum bisa bahasa Arab ya, sudah pernah belajar tapi baca kitab masih salah-salah gitu. Dia ingin menyebarkan tauhid ya. Dia ingin mengajar kitab Al-Usulus Salasah. Tanya kepada saya, gimana tadi? Ya, saya nasihat saya sederhana saja. Hendaknya seorang dia untuk belajar itu mencari seorang guru. Dari guru, dia berguru pada orang yang diketahui keilmuannya. Setelah itu kalau ingin masuki mengajar, tanyakan kepada guru, kemampuannya itu di mana gitu. Ya, artinya dipersaksikan guru, kemampuannya ini, kemampuannya itu. Itu yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Jangan mengukur dirinya sendiri gitu. Ya, mengukur dirinya sendiri. Ya. Di antara perkara yang dulu pernah waktu kami belajar ya, itu tatkala pulang dari pondok bertanya gimana tentang nanti kami mengajar atau tidak gitu. Beliau hanya menasihatkan untuk mengajar saja, walaupun 2-3 orang belajar, sabarlah, nanti orang akan bisa membedakan ilmu kamu. Itu pesan beliau. Namun beliau memberikan pesan lagi, kamu jangan masuk wilayah-wilayah fitnah. Ini pesan seorang guru, tentu seorang guru paham betul. Untuk masuki wilayah membantah ini butuh ilmu lain gitu. Dan itu sangat ditekankan. Kamu jangan memasuki ini gitu. Ya. Nah, kadang kita dapati penuntut ilmu itu aneh gitu. Ya, pernah ada datang pada saya ya, belajar. Ya dia belajar kadang datang kadang enggak. Tapi sudah ingin memasuki wilayah rudud. Dia tanya bagaimana kalau kita belajar ilmu filsafat gitu untuk membantah orang-orang ateis. Dan ini kan apa, nggak mengukur diri gitu. Nggak mengukur diri. Memang benar para ulama ada yang masuki, tapi dengan catatan itu tidak semua gitu. Kalau kita lihat ya dulu rudutnya Nabi kepada ahli kitab ya, itu Umar saja membawa lembaran Taurat saja ditegur oleh Nabi SAW. Yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk masuk padanya itu dari sisi bahasa, itu adalah Zaid bin Sabit, untuk belajar bahasa Ibrani dan Syriani. Sehingga tatkala datang surat dari Yahudi dari Nasrani, itu Nabi menjawab, membantah mereka. Kemudian diterjemahkan oleh Zaid bin Sabit dengan bahasa mereka.
Artinya Zaid bin Sabit tidak kemudian masuk dengan tanpa izin, bukan, karena dia sekretaris membaca gitu. Kemudian begitu membaca otomatis kan subhat mungkin masuk dalam hatinya. Nabi langsung ngasih jawaban gitu. Bantahnya seperti apa? Ini bukan orang-orang sembarangan masuk dalam hal seperti ini. Ya, bukan sembarangan ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Untuk kajian kali ini kita cukupkan sekian karena waktu yang tidak mencukupi. Ya. Besok kita lanjutkan pada masih ada pada ukuran ayat yang dipelajari anak itu ada beberapa asar dalam masalah ini. Baru nanti pada bagian akhir itu kesimpulan, karena tidak bisa kemudian dipaksakan mesti 5 ayat ya, bisa 10 ayat, karena tingkat kepahaman manusia itu, anak-anak itu beda-beda ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan untuk ditulis ya. Kemarin ada pertanyaan masalah futur ya, futur ya, ya sudah kita jawab tentang futur itu ya. Karena memang setiap amal itu ada masa fatrohnya, masa jemunya. Maka hendaknya fatrohnya itu kembali kepada sunnah Nabi. Dia jaga yang wajib, dia menjauhi yang haram ya. Kemudian dia bisa mengamalkan amalan yang lain. Seorang yang dia sibuk sholat kemudian sampai lemah ya, capek mungkin lemah ya, dia bisa membaca Quran. Seorang yang dia bisa kemudian mempelajari yang lainnya. Tapi hal yang tidak kalah penting ya, bahkan ini utama ya, itu adalah ketekunan, istiqomah, ketekunan. Itu mengumpulkan banyak sekali kebaikan. Orang yang tekun itu mudah untuk istiqomah, mudah untuk kemudian dia dimudahkan oleh Allah untuk sabar. Dan ketekunan itu biasanya juga tidak sekedar pada dohirnya, batinnya dia punya sesuatu, sangka baik kepada Allah. Dia bisa mentakdim Allah ya, mengagungkan Allah. Mungkin dalam hal yang manusia memandang kecil, tapi dia bisa mengagungkan Allah ya, dari bentuk karena dia sangka baik Allah, kemudian mengagungkan Allahnya menjadi lebih sempurna ya. Dan perlu untuk dipahami ya, bahwa di saat orang dia futur itu itu dia mesti bisa melihat nikmat dulu ya, diberikan oleh Allah ya, nikmat, sehingga dengan melihat nikmat itu dia tahu nilainya, nikmat tersebut betapa agungnya. Biasanya kalau futur itu muncul karena memandang remeh, bahkan ya terkadang dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan itu kan, futur itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Itu kalau orang istiqomah itu biasanya di belakangnya akan ada kebaikan yang dia tidak akan dapat kecuali melalui itu gitu. Ya, makanya dibalik saja kalau pas lemes, jangan kemudian berhenti. Dan bertanya, makanya kalau para ulama kita lihat ya, para ulama itu kadang sakit saja ngajar, tetap ngajar gitu ya, kadang tetap ngajar, padahal sakit itu bisa menjadi sebab lemah gitu, kelemahan gitu ya. Makanya kalau misalnya pas lemes ngaji, justru ngajilah gitu. Eman-eman dalam bahasa Jawa itu eman-eman gitu, tidak istiqomah gitu. Coba kalian lihat ya peristiwa para salaf dulu ya, di saat bagaimana mereka itu nggak futur ya. Abu Hurairah itu waktu itu suatu saat duduk ya di masjid, beliau itu sering menanti-nanti Nabi bersabda gitu. Saking menantinya itu kadang beliau sampai lapar perutnya, saking laparnya luar biasa, pernah beliau pingsan gitu. Yang lain kalau tidak ada taklim, Nabi nggak menyampaikan, ya ada ke pasar, ada yang pergi kerja. Ini Abu Hurairah enggak, dia di masjid terus gitu loh, menunggu Nabi keluar, kemudian nanti Nabi bersabda. Sampai suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam keluar
tidak mendapati kecuali Abu Hurairah saja gitu. Di saat itulah Abu Hurairah minta bimbingan, ya Rasulullah, hafalanku demikian dan demikian. Dia mengeluhkan tentang hafalannya. Maka Rasul alaihi salatu wasallam meminta Abu Hurairah untuk menghamparkan serbannya. Kemudian Nabi berdoa, serban itu didekap dalam dadanya. Beliau tidak pernah lupa setelah itu, selama-lamanya. Ini kan didapati di saat apa? Kondisi seperti itu gitu. Ya. Makanya keinginan himmah yang kuat itu seperti itu, Pak. Apalagi kalau pas sendirian tuh, Masya Allah ya. Sendirian itu. Kadang ya kalau kita belajar pada seorang guru, ya, seorang guru itu Masya Allah ya, itu kadang dapat doa, dapat ridho, dapat kecintaan, itu Masya Allah ya. Kadang melihat praktek yang murid itu tidak mendapatkannya gitu loh. Murid-murid yang lain tidak dapat, tapi dia bisa melihat praktek yang kadang kalau misalnya diceritakan pun orang lain, kadang temen yang lain itu kadang sok kaget, kok bisa gitu loh. Ya seperti itulah. Itu bukan kemudian kebetulan ya, bukan, tapi itu memang demikian Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, maka semakin seorang teguh, semakin seorang sabar, semakin seorang itu sabar, istiqomah, kebaikan yang akan dia dapat ya semakin banyak gitu loh. Makanya dalam belajar itu yang perlu untuk ditekankan itu pertama kali adalah karakter tekun. Karena karakter tekun itu perwujudan dari ketulusan, dari apa itu? Dari sabar, dari optimis. Itu mesti bentuknya tekun. Orangnya tekun. Ya. Dan tekun itu kadang walaupun muridnya nggak begitu pinter ya, guru mesti seneng gitu loh. Seperti ketekunan dari Rabi'ah bin Sulaiman ya, belajar sama Imam Syafi'i. Itu nggak paham gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada Rabi'ah bin Sulaiman, Imam Syafi'i, kemudian sampai mendatangi rumahnya. Yang itu tidak dilakukan kepada murid-murid lain, tapi justru pada murid Rabi'ah bin Sulaiman. Diajari dengan penuh kasih sayang. Sampai Rabi'ah bin Sulaiman itu menjadi orang yang memegang sanad kitab Al-Um, karya daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan dari Al-Muzani dan yang lainnya, tapi dari Rabi'ah bin Sulaiman. Pelajari fakta biru ya. Ulil albab. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang berakal dalam hal seperti ini. Ya. Seperti taklim seperti ini, ya, istiqomah. Istiqomah. Berulang kali kadang ada yang bertanya, sampai kapan taklim gitu? Sampai mati gitu. Sampai kapan ngajar? Sampai mati gitu. Karena mengajar itu kalau orang diberi ilmu itu sebagai perwujudan syukur kepada Allah. Andai kan kemudian dia sampai mati mengajar yang dapat hidayah satu orang saja, itu sudah lebih daripada cukup. Lebih-lebih kalau yang diajar yang faham banyak, bahkan pada tahapan yang diajar sampai bisa mengajar, Masya Allah ya. Sabar ya, untuk sabar. Kemuliaan menuntut ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka apa istilahnya ya, futur itu ya. Ya. Tadi malam ada sekelompok teman-teman yang mengurus ma'had ya, datang minta nasihat. Ya, saya katakan bekal yang paling utama dari kita untuk berdakwah itu ketulusan, keikhlasan. Andaikan di antara kita itu ada satu orang saja yang ikhlas, itu sudah lebih daripada cukup. Mesti dakwah akan berkembang. Karena ketulusan itu ataupun keikhlasan itu nilainya sangat mahal. Nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pengurus ini tanya tentang, saya akan tanya lembaga kalian kalau ngundang ustadz, ngundang ini, nanti bagaimana mukafaahnya, bagaimana begini. Kan dia mau ngundang ustadz yang mungkin demikian ya, kalian tentu persiapkan, karena tidak setiap ustadz itu bisa tanpa mukafaah misalnya, atau mukafaah yang kadang
Yang namanya manusia itu tingkatannya beda-beda gitu. Ya, tingkatannya beda-beda. Itu perlu dipertimbangkan. Ya. Itu sesuaikan kemampuan kalian. Walaupun sebenarnya seperti itu, kalau kalian sungguh-sungguh, kalau kalian tulus, itu akan mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kan biasa anak muda itu pengennya tinggi tapi kemampuan kadang tidak dipertimbangkan, sehingga nanti kajian malah karena mungkin tidak bisa, malu, tidak bisa memberikan mukafah sama ustadznya, kayak kajian mulai mereli sisi-sisi karena faktor itu. Ya. Padahal kalau dulu apa yang dinasihatkan oleh sebagian guru saya itu apa, dia sempat waktu mau ngisi kajian di suatu tempat ya, itu berbicara dengan saya, sempat mengotokan beliau sama saya, kamu nggak usah mikir tentang biaya ya, nanti biar dari saya gitu. Itu Masya Allah ya, itu saya dengar dengan telinga saya sendiri, duduk berdua gitu. Saya sampai geleng-geleng, Masya Allah, seperti ini ya, sampai berdakwah. Dia mengatakan demikian. Jadi waktu itu yang penting saya mempersiapkan, enggak usah mikir ini urusan saya sendiri. Itu saya dengar dengan telinga saya sendiri. Ya. Ini gambaran ya, bahwa beliau nggak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Namanya taklim bisa jalan. Kita seneng kalau kita kita dapati guru punya sikap seperti itu tuh jadi hiburan gitu loh. Nanti kalau misalnya kita ngajar nggak dapat sesuatu, itu nggak akan kemudian dalam hati ada sesek, itu enggak. Tapi kita bisa ingat dulu, dapat nasihat, dapat contoh gitu loh. Lah kasus-kasus seperti itu banyak gitu loh. Yang menjadikan futur itu apa tuh sebenarnya? Kadang teman, kadang taklimnya jumlahnya sedikit dan yang lain sebagainya. Ya. Enggak usah kemudian hal-hal tersebut dipandang, tapi kita pandang aja bahwa ini ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah lihat dari keadaan yang terjadi ataupun orang yang ada di sekitar kita, itu bikin capek gitu loh. Tapi istiqomah ya. Istiqomah. Ya, makanya kajian-kajian seperti ini, misalnya ini dulu pesertanya banyak, sekarang sedikit. Ini sunatullah ya. Mau dibikin acara begini bagaimanapun, nanti sunatullahnya seperti ini. Sunatullahnya seperti ini. Yang paling penting istiqomah, jangan sampai ini cuma 2 orang ya, libur saja gitu. Nah, ini kurang yakin dengan keutamaan majelis ilmu gitu. Ya, kurang yakin dengan keutamaan majelis ilmu. Ini saja yang bisa disampaikan. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia.